Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, kita telah menyelesaikan penginputan data C1 dan sekaligus pada sore hari ini kita akan mendeklarasikan kemenangan Amin di Kabupaten Pamekasan dengan perincian sebagai berikut yang akan disampaikan oleh Saudara Syafiuddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan presentasi kemenangan pasangan nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pamekasan dengan berdasarkan salinan C1. Salinan C1 per TPS di 2448 TPS di Kabupaten Pamekasan, yang sudah terkumpul salinannya 97%. Salinan C1 97% dari 2448 yang diperoleh para saksi relawan di setiap TPS. 7% belum terkumpul karena ada beberapa kendala. Tetapi ada sebagian yang sudah kami dapat foto C1 planonya. Dengan semua rekap hasil salinan C1 resmi yang ditandatangani panitia setiap TPS, maka kami umumkan perolehan suara Anies Muhaimin di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah sekitar 94%, yaitu Anies mendapatkan suara 54%, pasangan Prabowo Gibran mendapatkan suara 40%, Ganjar Mahfud mendapatkan suara 6%, dengan selisih kemenangan sekitar angka 90.438 suara. Sekali lagi, perolehan ini diperoleh dengan pengumpulan salinan C1 97% dari 2.448 TPS se-Kabupaten Pamekasan. Ini menarik ya. Yang pertama karena ini tempat kelahiran saya, Kabupaten Pamekasan. Jadi kalau di tempat saya itu dari mulai di TPS, di dusun, juga di kecamatan sampai di kabupatennya linear ya. Anies Baswedan itu berpasangan dengan Muhaimin menang. Ya, setidaknya ini menjadi satu pola pikir saya pribadi bahwa ternyata di sini kiai itu diikuti. Karena di Pamekasan ini kalau kita melihat kemana kecenderungan para kiai itu ya ke pasangan nomor 1. Sehingga walaupun mungkin ada pihak-pihak yang dengan cara apapun untuk mencoba meraih suara, tetapi ya tetap yang paling didengar itu adalah kiai. Tetapi bukan masalah itu ya. Yang lebih menarik bagi saya adalah ini mungkin fenomena satu-satunya bagaimana mereka ini kan bukan dari KPU ya, bukan dari KPUD, juga bukan dari Bawaslu atau bukan orang yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan apalagi memberikan laporan tentang hasil perhitungannya, karena mereka ini tidak menyebutkan mereka sebagai siapa ya, tetapi yang jelas sebagai relawan. Saya bilang ini fenomena satu-satunya karena belum pernah saya lihat ada kabupaten lain ya, mungkin di sekitar 38 provinsi ya, dan itu tentu bisa jadi ratusan kabupaten kota. Pamekasan ini satu-satunya yang dengan lantang mendeklarasikan kemenangan pasangan Amin. Nah, kalau di pusat yang kita dengar bukan deklarasi ya, tetapi menyuarakan atau bersikap seolah-olah pemenang adalah ya Prabowo. Karena versi quick count memang menang. Dan juga versi real count untuk sementara memang menang. Tetapi di sini kalau kita lihat selisihnya itu agak signifikan. Jadi sekitar 14%. Artinya Prabowo itu di angka 40, sementara Amin di angka 54, berarti 14%. Cuma mungkin entah saya salah paham atau bagaimana, di sini agak miss tadi ketika menyebut dari total C1 itu 97%, tetapi masih ada yang belum dihitung atau belum diinput 7%.
Tetapi bisa jadi dari yang 7% itu mungkin 4%-nya sudah masuk yang dia bilang ada foto planonya dan sebagainya. Tetapi masalah angka itu kalau cuma sabkul lisan bahasanya atau salah penyebutan, ya itu biasa ya. Jangankan mereka yang memang bukan petugas KPU ya. Kita lihat sirekap KPU aja seringkali banyak salah, dan salahnya itu sepertinya agak-agak beraturan salahnya itu. Beraturan maksudnya kok salahnya itu adalah menggelembung suaranya dari jumlahnya 100 tiba-tiba jadi 500 dan sebagainya gitu. Dan itu di paslon-paslon tertentu saja. Ya itu kesalahan ya. Ala kulli hal, setidaknya walaupun misalnya Amin tidak jadi presiden atau pada akhirnya selesai di satu putaran, Pamekasan menjadi saksi bahwa mayoritas masyarakatnya itu ingin ada presiden dari kalangan intelektual, yaitu profesor doktor, atau mungkin bukan profesor ya, profesor yang jelas ya, Haji Anies Baswedan, seorang intelektual. Dan juga kalau kita yang dengar suara besarnya, berarti Pamekasan itu ya setidaknya lebih dari 50% masyarakatnya itu menginginkan ada perubahan. Tetapi sekali lagi kita harus mentaati apapun yang menjadi keputusan nanti. Kalau misalnya ada kecurangan atau ada apa, itu ada mekanismenya. Kalaupun misalnya harus ada tindakan-tindakan melaporkan atau apa, itu juga ada proseduralnya. Saya berharap mungkin pihak-pihak lain juga melakukan hal yang seperti ini, yaitu mereka benar-benar antusias mengumpulkan bukti fisik, sehingga nanti misalnya mau mengajukan gugatan ketika apa yang mereka saksikan di lapangan tidak sama dengan hasil dari penghitungan di pusat atau di mana, itu bisa dikomparasikan dan bisa dimintai kejelasan atau diklarifikasi. Ingat, ini bukan perang antara musuh, tetapi ini adalah pertandingan antar lawan. Saya ingat bahasanya Pak Anies itu, berbeda antara perang dengan pertandingan, berbeda antara lawan dengan musuh. Kalau musuh itu memang kita ingin dia mati, kita ingin keburukan menimpa dia. Karena hanya boleh satu yang selamat, hanya boleh satu yang sukses, lainnya harus tumbang. Tapi kalau lawan, enggak, kita hanya ingin lebih unggul saja. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tetapi hanya ada kompetisi. Makanya kalau sepak bola itu kompetisi, bahasanya pertandingan, bukan perang. Tim A melawan tim B, bukan tim A bermusuhan dengan tim B. Yang rawan dari pertandingan menjadi perang, dari lawan menjadi musuh, itu justru supporternya. Sehingga jarang kita melihat sesama pemain sepak bola itu berantem di lapangan sampai ada yang mati. Tapi kalau supporter ribut, itu sering juga terjadi sampai menelan korban nyawa. Begitu ya, semoga ada manfaatnya. Allahumma adina